Baik, selamat siang teman-teman. Izin Bu Nur Hayati. Di sini kami akan memperhatikan terkait good governance dan strategi pencegahan korupsi. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Aditya Saputra, kemudian ada Farel Raditya Putra, kemudian ada Ibnu Setio Adi Widodo, terus terakhir ada saya sendiri, Sonia Pakahu. Next, untuk yang pertama mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang pertama yaitu ada definisi dan konsep dari good governance itu sendiri. Yang pengertian umumnya yaitu suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama demi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Ada 3 pilar utama untuk penyelenggaraan good governance itu sendiri, yaitu yang pertama ada dari sektor pemerintah, yaitu pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Yang kedua ada sektor swasta, yaitu penggerak ekonomi dan pengelolaan sumber daya sosial secara profesional. Dan yang terakhir ada sektor masyarakat, yaitu warga negara yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Lalu selanjutnya ada 9 prinsip utama dari good governance yang mengacu pada acuan standar internasional dalam penyelenggaraan pemerintah yang ideal. Yaitu yang pertama ada partisipasi, yaitu hak keterlibatan masyarakat dalam keputusan publik. Yang kedua ada penegakan hukum, hukum yang adil dan tanpa pandang bulu untuk seluruh masyarakat. Yang ketiga ada transparansi, yaitu keterbukaan informasi bagi seluruh masyarakat. Yang keempat responsivitas, yaitu cepat tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Yang kelima ada orientasi konsensus, yaitu menjembatani perbedaan demi kepentingan bersama. Yang keenam ada keadilan dan inklusivitas, yaitu kesempatan setara bagi semua warga negara. Yang ketujuh ada efektivitas dan efisiensi, yaitu bagaimana untuk memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang optimal. Yang ke-8 ada akuntabilitas, yaitu tanggung jawab atas setiap tindakan dan anggaran yang dilakukan. Dan yang terakhir ada visi strategis, yaitu pandangan jangka panjang untuk pembangunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin lanjutkan. Kemudian ada korupsi. Korupsi merupakan ancaman sistematik tata kelola. Korupsi merusak fondasi bangsa dan menghambat kemajuan secara fundamental. Kenapa demikian? Karena korupsi bukan hanya sekedar oknum, melainkan juga kegagalan sistem yang merusak sendi-sendi pemerintahan. Dan kenapa bisa dikatakan menghambat pembangunan? Karena kebocoran anggaran mengakibatkan infrastruktur terbengkalai dan ekonomi biaya yang tinggi. Perlu kita ketahui juga pada beberapa kasus di daerah, khususnya kayak misalnya terkait dengan infrastruktur, kayak jalan atau jembatan, yang anggarannya dikorupsi oleh pemerintah daerahnya, maka jalanan itu tidak layak tidak layak untuk dijalani atau rusak atau terhambat proyeknya. Kemudian ada erosi kepercayaan, yakni mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara dan memicu apatisme masyarakat. Korupsi mengubah proses partisipatif menjadi sekedar formalitas belaka, melemahkan prinsip demokrasi. Nah, pada kasus-kasus korupsi di kabupaten atau kota, menurut data KPK pada tahun 2017 hingga 2023, kasus korupsi ini dinilai terus ada. Meskipun beberapa tahun belakang mengalami penurunan, namun korupsi di Indonesia dikatakan masih banyak. Untuk data tahun 2017 dikatakan terdapat 53 kasus korupsi, kemudian naik lebih dari 50% pada tahun 2018, yakni sebesar 114, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019 senilai 60 sebanyak 66 kasus, kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 pada sejumlah 48 kasus dan 2023 sebanyak 46 kasus. Next. Nah, kemudian faktor penyebab korupsi di daerah. Yang pertama, biaya politik pilkada yang tinggi, mahalnya biaya kampanye mendorong calon calon pendaftar mencari donor, suntikan dana, dan menciptakan konflik kepentingan dan hutang politik. Kemudian, yang kedua adalah praktik jual beli jabatan. Rotasi dan promosi jabatan berbasis sektor uang atau dukungan politik mengakibatkan sistem demokrasi atau yang rusak atau meritokrasi. Kemudian yang ketiga ada intervensi pengelolaan APBD. Nah, memanipulasi prioritas anggaran dan penempatan orang kepercayaan dalam tim anggaran pemerintah daerah atau TPAD, yang mana bisa jadi orang yang ditempatkan di suatu instansi atau suatu bidang itu tidak menjago dalam bidangnya.
Itu yang keempat ya, ini lemahnya pengawasan internal atau kurangnya independensi inspektorat daerah atau yang biasanya disebut APID menciptakan celah besar bagi penyalahgunaan wewenang di dalam pemerintah daerah tersebut. Next, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Next, saya akan membahas terkait dengan area rawan praktik korupsi. Nah, ini ada beberapa identifikasi sektor dengan risiko penyalahgunaan wewenang tertinggi. Menggunakan data LSI tahun 2022. Di sini ada tiga sektor. Yang pertama adalah pengadaan sebesar 47,2% yang merupakan sektor tertinggi. Lalu ada perizinan sebesar 16%. Lalu ada keuangan 10,4%. Nah, hampir setengah dari total kasus korupsi di instansi pemerintah ini terkonsentrasi pada sektor pengadaan barang dan jasa. Nah, pengadaan barang dan jasa ini bagaimana sih sistem praktek korupsinya di sana? Yang pertama adalah manipulasi spesifikasi, ada pengaturan tender atau bid rigging, dan markup harga. Lalu terkait dengan proses perizinan, adanya suap untuk mempercepat izin atau mendapatkan konsensi khusus atau UMKM dan nasional. Lalu terkait dengan pengelolaan keuangan di sini ada penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, dan konflik kepentingan. Next. Nah, ada beberapa dampak negatif korupsi bagi bangsa. Korupsi ini dapat merusak fondasi demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan sosial secara sistemik. Yang pertama adalah kebocoran anggaran negara. Nah, kerugian finansial yang menghambat pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Lalu yang kedua ada ketimpangan pembangunan. Proyek ini terfokus pada kepentingan politik atau pribadi, sehingga mengabaikan wilayah yang benar-benar membutuhkan. Lalu rusaknya kepercayaan publik. Nah, menurunnya partisipasi masyarakat dan meningkatnya apatisme terhadap pemerintah. Lalu penurunan IPK dan IPAK, itu merosotnya citra Indonesia di mata dunia dan persepsi perilaku koruptif di masyarakat. Nah, total 327 korupsi di tingkat kabupaten dan kota ini dalam kurun waktu 2017 sampai 2023 atau dalam waktu 5 tahun ini menunjukkan urgensi penguatan tata kelola daerah. Sehingga lihat dari tabel yang dijelaskan oleh teman saya tadi, di tahun 2018 ke 2019 itu ada penurunan, lalu 2019 sampai 2023 juga ada penurunan. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan strategi pengawasan dan transparansi. Tujuannya itu membangun sistem pencegahan korupsi yang komprehensif dan akuntabel. Ada dua cara terkait strateginya, yaitu yang pertama dengan penguatan pengawasan, di mana harus ada peningkatan kapasitas APIP dan auditor, yaitu peningkatan independensi inspektorat daerah dan sertifikasi khusus audit investigatif. Yang kedua yaitu whistleblowing system. Whistleblowing system itu mekanisme pelaporan pelanggaran yang aman untuk mendeteksi tindak pidana korupsi sedini mungkin. Selanjutnya, strategi terkait peningkatan transparansi itu juga ada dua, yaitu dengan menciptakan digital system atau e-government dan kewajiban LHKPN. Untuk e-government ini yaitu penerapan e-budgeting dan e-procurement untuk menutup celah manipulasi anggaran. Untuk kewajiban LHKPN yaitu tentang pelaporan harta kekayaan secara periodik dan detail sebagai alat kontrol kekayaan penyelenggara negara. Berikutnya, berikutnya ada reformasi birokrasi dan pelibatan publik. Terkait dengan reformasi birokrasi. Itu harus menyelenggarakan sistem meritokrasi, di mana sistem meritokrasi itu rekrutmen dan promosi jabatan itu berbasis kompetensi dan kinerja, bukan favoritisme atau jual beli jabatan. Yang kedua, penguatan sakip dengan memastikan program pemerintah berorientasi hasil melalui sistem akuntabilitas kinerja yang terukur dan transparan. Selanjutnya yang dimaksud dengan pelibatan publik yaitu yang pertama partisipasi musrenbang dengan melibatkan masyarakat sipil secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan untuk peningkatan akuntabilitas, serta yang kedua adanya pengawasan eksternal, yaitu peran media, independen, dan organisasi masyarakat sebagai pilar pengawas kebijakan dan pengungkap fakta korupsi. Berikutnya. Berikutnya yaitu penutup, yaitu komitmen kolektif. Mewujudkan Indonesia bersih memerlukan sinergi dan integritas dari seluruh elemen bangsa berdasarkan prinsip good government. Jadi harus tiga sektor, mulai dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sama-sama menciptakan lingkungan yang transparan, dengan akuntabilitas yang sangat baik, serta perlu
partisipasi dari masyarakat untuk pengawasan sosial. Jadi mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada MC, kepada Mbak Sonia, dipersilahkan. Terima kasih teman-teman semua dan terima kasih Bu Nur Hayati. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dalam kelompok kami terkait dukungan ini dan strategi pencegahan korupsi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.